Selamat datang di video ini. Tiongkok telah secara aktif mengembangkan lembaga-lembaga keuangan alternatif untuk mengurangi ketergantungannya pada organisasi-organisasi yang berbasis di AS seperti Bank Dunia dan IMF. Pergeseran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok dalam tata kelola keuangan global dan menyediakan lanskap keuangan yang lebih terdiversifikasi bagi negara-negara berkembang. Dalam video ini, kami menyelidiki lebih dalam strategi Tiongkok untuk mengurangi ketergantungannya pada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh negara-negara Barat. Pusat dalam strategi ini adalah Bank Investasi Infrastruktur Asia, AIIB, dan Bank Pembangunan Baru, NDB. AIIB didirikan pada bulan Januari 2016 dengan modal awal sebesar 100 miliar dolar. Sejak saat itu, bank ini telah berkembang pesat dengan memiliki 103 anggota yang disetujui pada akhir tahun 2020, yang mewakili sekitar 79% populasi global dan 65% PDB global. Pada tahun 2024, keanggotaannya telah berkembang menjadi 109 negara. AIIB berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur di seluruh Asia dengan menekankan keberlanjutan dan konektivitas. Misalnya, mereka menyetujui pinjaman sebesar 100 juta dolar untuk meningkatkan pasokan air dan sanitasi di Bangladesh dan proyek senilai 144,7 juta dolar untuk mengelola banjir di Benggala Barat, India. AIIB juga mendukung proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangunan fasilitas untuk membiayai inisiatif tenaga surya dan angin di India dan Turki. Sejalan dengan AIIB, Bank Pembangunan Baru yang juga dikenal sebagai Bank BRICS didirikan pada tahun 2014 oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. NDB dimulai dengan modal awal sebesar 50 miliar dolar dan berfokus pada pendanaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang lainnya dengan menyediakan sumber daya keuangan yang besar. Dengan kondisi politik yang lebih sedikit dibandingkan Bank Dunia dan IMF, NDB memungkinkan negara-negara penerima untuk mencapai tujuan pembangunan mereka dengan lebih mandiri. Lembaga-lembaga ini mewakili strategi Tiongkok yang lebih luas untuk menawarkan alternatif terhadap sistem keuangan tradisional yang didominasi Barat. Mereka memainkan peran penting dalam menyediakan modal untuk proyek infrastruktur dan pembangunan di seluruh dunia, terutama di Asia dan negara berkembang lainnya. Sehingga mengurangi ketergantungan negara-negara ini pada lembaga keuangan Barat dan meningkatkan pengaruh Tiongkok dalam tata kelola perekonomian global. Inisiatif Belt and Road, BRI, Tiongkok mewakili strategi pembangunan global besar-besaran yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan merangkul ekonomi dan infrastruktur yang ambisius. Diluncurkan pada tahun 2013, BRI melibatkan investasi dalam beragam proyek infrastruktur termasuk jalan raya, pelabuhan, kereta api, dan jaringan pipa energi. Inisiatif ini penting bagi strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonominya secara global dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional Barat seperti Bank Dunia dan IMF. BRI dibiayai melalui pendanaan langsung dari pemerintah Tiongkok dan bank-bank Tiongkok. Dengan melakukan hal ini, Tiongkok dapat mengabaikan kebutuhan akan dukungan keuangan dari lembaga-lembaga yang didominasi negara-negara Barat. Metode ini memungkinkan Tiongkok untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap syarat dan ketentuan pendanaan sehingga membina hubungan bilateral yang lebih kuat dengan negara-negara penerima. Hingga kini, lebih dari 140 negara telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok untuk bekerja sama di bawah kerangka BRI, yang melibatkan investasi yang mencakup lebih dari 60% populasi dunia dan lebih dari sepertiga PDB global. Misalnya, investasi yang signifikan telah dilakukan di negara-negara seperti Pakistan, di mana Tiongkok telah berinvestasi di Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, CPEC, kumpulan proyek infrastruktur senilai 62 miliar dolar. Serupa di Afrika,
Tiongkok telah membiayai proyek-proyek besar seperti kereta api Addis Ababa Djibouti di Ethiopia dan kereta api standar Mombasa-Nairobi di Kenya. Proyek-proyek ini sangat penting dalam meningkatkan konektivitas regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketergantungan ekonomi negara penerima pada Tiongkok. Di Asia Tenggara, pembangunan Laos China Railway, sebuah proyek senilai 6 miliar dolar, menunjukkan peran BRI dalam mendorong integrasi regional dan pembangunan ekonomi. Proyek ini menghubungkan negara yang terkurung daratan di Laos dengan Tiongkok, meningkatkan peluang perdagangan dan investasi di wilayah tersebut. Dengan mendanai proyek-proyek ini melalui lembaga keuangannya sendiri, Tiongkok tidak hanya memperluas pengaruh geopolitiknya tetapi juga menantang hegemoni keuangan negara-negara barat. Jangkauan luas dan pendekatan investasi strategis memungkinkan Tiongkok menjadikan dirinya sebagai pemain penting dalam pembangunan global. Pendanaan yang secara efektif mengurangi pengaruh lembaga keuangan tradisional barat dan memupuk tatanan ekonomi baru yang berpusat pada kebijakan dan prioritas ekonomi Tiongkok. Tiongkok telah secara aktif mengembangkan sistem pembayaran alternatif untuk melawan dominasi sistem SWIFT dan mengurangi ketergantungan global pada dolar AS. Komponen utama dari strategi ini adalah Cross-Border Interbank Payment System, CIPS, yang diluncurkan pada tahun 2015. CIPS memfasilitasi transaksi internasional menggunakan yuan Tiongkok, sehingga mempromosikan yuan sebagai alternatif yang layak sebagai mata uang global. CIPS dirancang untuk menyediakan platform yang aman dan efisien untuk menyelesaikan transaksi lintas negara, yang berfungsi sebagai infrastruktur penting untuk internasionalisasi mata uang Tiongkok. Pada tahun 2022, CIPS telah berkembang secara signifikan dengan lebih dari 1.200 peserta di 103 negara dan wilayah, yang mencerminkan semakin besarnya penerimaan dan integrasi ke dalam sistem keuangan global. Sistem ini memungkinkan transaksi langsung antar bank global tanpa perlu konversi ke dolar AS, sehingga mengurangi biaya transaksi dan risiko mata uang bagi peserta. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pengembangan CIPS adalah bagian dari strategi Tiongkok yang lebih luas untuk membangun infrastruktur keuangan yang mendukung kebijakan ekonominya dan mengurangi pengaruh lembaga keuangan barat. Dengan menawarkan alternatif terhadap SWIFT, Tiongkok bertujuan untuk melindungi diri dari potensi sanksi keuangan dan meningkatkan kedaulatan finansialnya. Selain itu, langkah ini sejalan dengan tujuan jangka panjang Tiongkok untuk meningkatkan porsi cadangan devisa global dalam yuan, yang berjumlah sekitar 2,48% pada tahun 2021, naik dari 1,08% pada tahun 2016. Integrasi ini membantu memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong penggunaan yuan secara lebih luas dalam perdagangan dan investasi internasional. Secara keseluruhan, pengembangan CIPS merupakan contoh upaya Tiongkok untuk menciptakan dunia keuangan multipolar, di mana yuan dapat memainkan peran yang lebih penting. Mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan sistem keuangan yang didominasi Barat. Tiongkok telah secara aktif mempromosikan internasionalisasi yuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi global pada dolar AS. Upaya strategis ini mencakup pembentukan perjanjian pertukaran mata uang dengan banyak negara dan mendorong penggunaan yuan dalam penyelesaian perdagangan internasional. Perjanjian pertukaran mata uang memungkinkan negara-negara untuk bertukar mata uang dan memberikan dukungan likuiditas satu sama lain, memfasilitasi perdagangan dan investasi tanpa perlu menggunakan dolar AS sebagai perantara. Pada tahun 2024, Tiongkok telah menandatangani perjanjian pertukaran dengan lebih dari 40 negara, termasuk negara-negara besar seperti Uni Eropa, Jepang, dan Rusia. Jumlah total perjanjian ini melebihi 500 miliar dolar, yang menunjukkan penerimaan luas dan peningkatan penggunaan yuan secara global. Tiongkok telah mendorong penggunaan yuan dalam penyelesaian perdagangan internasional. Misalnya,
Pembentukan Cross-Border Interbank Payment System, CIPS, mendukung clearing dan penyelesaian transaksi tanpa mata uang perantara, sehingga memudahkan bisnis global untuk menggunakan yuan dalam transaksi mereka. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi dan risiko nilai tukar mata uang, namun juga mempromosikan yuan sebagai mata uang yang stabil dan dapat diandalkan untuk perdagangan internasional. Dengan meningkatkan sirkulasi global yuan, Tiongkok bertujuan untuk menantang dominasi dolar AS dalam keuangan internasional. Pangsa yuan dalam cadangan devisa global terus meningkat, mencapai 2,48% pada tahun 2021 dibandingkan dengan 1,08% pada tahun 2016. Pertumbuhan ini mencerminkan penerimaan yang lebih luas terhadap yuan sebagai mata uang cadangan, didorong oleh kinerja ekonomi Tiongkok yang kuat dan inisiatif strategis keuangan. Tiongkok telah melakukan reformasi ekonomi dan keuangan yang signifikan untuk menarik lebih banyak investasi asing ke pasar keuangannya. Reformasi ini dirancang untuk meliberalisasi pasar keuangan, meningkatkan lingkungan peraturan, dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem ekonomi Tiongkok. Salah satu reformasi utama adalah liberalisasi bertahap pasar keuangan Tiongkok yang memungkinkan partisipasi asing yang lebih besar. Pemerintah Tiongkok telah melonggarkan pembatasan kepemilikan asing di berbagai sektor, termasuk perbankan, sekuritas, dan asuransi. Misalnya, investor asing kini dapat sepenuhnya memiliki perusahaan sekuritas dan perusahaan manajemen aset lokal. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya yang mengharuskan kepemilikan asing dibatasi sebesar 49%. Selain itu, Tiongkok telah membuat kemajuan dalam membuka pasar obligasi dan sahamnya bagi investor internasional. Dengan menyertakan obligasi Tiongkok dalam indeks global seperti Bloomberg Barclays Global Aggregate Index dan JP Morgan Emerging Markets Government Bond Index, Tiongkok telah menarik investasi asing dalam jumlah besar. Pada tahun 2023, kepemilikan asing pada obligasi Tiongkok mencapai sekitar 500 miliar dolar, yang mencerminkan peningkatan kepercayaan global terhadap pasar obligasi Tiongkok. Pasar saham juga telah melihat reformasi yang signifikan. Peluncuran Shanghai Hong Kong Stock Connect pada tahun 2014 dan Shenzhen Hong Kong Stock Connect pada tahun 2016. Memungkinkan investor internasional untuk melakukan perdagangan saham yang tercatat di Bursa Saham Tiongkok Daratan melalui Hong Kong. Inisiatif ini telah sangat meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas bagi investor asing, yang berkontribusi terhadap peningkatan yang stabil dalam kepemilikan asing atas ekuitas Tiongkok. Terlebih lagi, Tiongkok telah berupaya memperbaiki lingkungan peraturannya untuk membuat pasar keuangannya lebih menarik. Pembentukan Komite Stabilitas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar regulator keuangan dan memastikan stabilitas di sistem keuangan negara tersebut. Langkah-langkah untuk memerangi risiko keuangan, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan menegakkan peraturan yang lebih ketat pada shadow banking telah meningkatkan kepercayaan investor. Reformasi ekonomi dan keuangan ini sangat penting untuk mengintegrasikan Tiongkok lebih dalam ke dalam sistem keuangan global, dengan menarik investasi asing dan meningkatkan transparansi pasar. Tujuan Tiongkok adalah memposisikan dirinya sebagai tujuan yang stabil dan dapat diandalkan bagi modal global, yang semakin mengurangi ketergantungannya pada lembaga-lembaga keuangan barat dan menciptakan lanskap keuangan internasional yang lebih seimbang. Upaya-upaya ini secara kolektif bertujuan untuk menciptakan dunia keuangan multipolar di mana Tiongkok dapat menggunakan lebih banyak kendali dan pengaruh untuk mengurangi dominasi organisasi keuangan yang berbasis di AS seperti Bank Dunia dan IMF. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.